kacamata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila Mbah Ibnu Hajar Al Asqalani, Mbah Nawawi Al Bantani, wa ila Ali Mubarak wa usulihim wa furihim wa mantasabilahim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas bab atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sana'i. Babus sana'i itu bab yang nanti itunya dua-dua. Nanti kita tahu nanti. Wa fihi salatuna mau'idatan. Enggak kecepatan kan? Ya. Nah, begitu berarti bacanya. Iya, Nah, wa fihi salatuna mau'idatan. Di bab ini nanti ada 30 nasihat. Nah, 30 nasihat. Wa arbatu akhbarin. Hadisnya ada 4. Di berapa tadi? Nasihatnya ada 30, hadisnya ada 4 di bab ini. Wal baqi asarun. Selainnya nanti namanya asar. Asar itu nanti dijelasin. Wa nakni bil ikhbari aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya ikhbar, khobar atau bahasa kita yang paling populer itu hadis. Hadis itu adalah ucapan Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu hadis. Langsung dari Nabi lah. Wabil asari aqwalus sahabati wat tabi'in. Nah, berikutnya setelah hadis itu ada tingkatan berikutnya namanya asar. Asar itu pendapat sahabat. Sahabat itu orang-orang yang pernah ketemu Nabi setelah Nabi. Maksudnya kalau yang pas Nabi kan pasti menang Nabi kan. Nah, setelah itu orang-orang yang nah itu sahabat itu orang yang pernah ketemu Kanjeng Nabi, yang hidup bareng Kanjeng Nabi walaupun cuma sebentar, walaupun dia masih kecil. Nah, kalau tabiin itu berarti periode berikutnya, sahabat habis, nah keturunannya ibaratnya Mbak Ida Nabi nih, cucunya namanya sahabat, buyutnya namanya tabiin. Turun-temurunnya, so generasinya. Jadi generasi setelah sahabat itu namanya tabiin. Nah, di samping ini ada hadis, nanti ada asar namanya. Asar itu tadi apa? Pendapat sahabat sama tabiin. Nah, ini kan pengetahuan lagi nih. Tabiin itu siapa? Orang yang hidup setelah sahabat. Sahabat itu siapa? Orang-orang yang pernah hidup sama Nabi. Gampangnya begitu. Faminhu aifal maqalatul ula minal munabbihati asanaiyati maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bab ini yang dibilang tadi dua tadi, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda begini. Khoslatani la syai'a afdhalu minhuma. Nggak kecepatan kan? Nah, tuh berarti begitu segitu aja ya berarti ya. Ya. Khoslatani la syai'a afdhalu minhuma. Ada 2 hal, nanti dua. Ini 2 hal nih kan. Ada 2 pekerti atau 2 hal yang tidak ada tandingannya. 2 hal ini. Apa itu katanya? Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Tuh kedua. Yang pertama adalah iman terhadap Allah. Nah, itu nomor 1, paling top itu. Udah nggak ada tandingannya. Amal apapun nggak ada bisa nandingin itu. Iman terhadap Allah. Ya, ngimani bahwa Allah itu memang ada.
Nah, caranya bagaimana? Ya macam-macam caranya. Wa naf'u lil muslimina. Yang berikutnya adalah berguna bagi orang muslim, berguna bagi manusia, berguna bagi sekeliling. Dengan apa? Bil maqoli au bil jahi au bil mali au bil badani. Enggak kelewat kan? Nah ya ada segitu. Berguna terhadap orang muslim atau terhadap sekeliling itu apa maksudnya? Ucapannya berguna. Ngomong itu ada gunanya lah gitu. Ngomong yang baik-baik berarti misalnya nasihat. Nah macam-macam lah yang baik-baik. Atau kalau enggak omongan au bil jahi, pangkat, kedudukan. Misalnya yang paling kecil-kecil misalnya ibu guru, Pak RT misalnya, Pak RW misalnya, atau tokoh apalah di situ. Jangan jadi penguasa malah ngakalin warganya. Nah, itu nggak berguna berarti, yang begitu nggak ada gunanya berarti. Nah, dolim nggak ada gunanya berarti. Nah, itu nggak ada gunanya. Atau dengan hartanya. Nah, berarti uangnya banyak buat nolongin orang. Temennya nggak bayar SPP, bayarin. Itu, wah, stop itu nggak ada tandingannya itu. Nggak ada tandingannya. Setelah iman itu nomor 2. Au bil badani, kalau pangkat nggak punya, uang nggak punya ya dengan badannya. Misalnya nolongin orang jatuh tolongin, orang apalah macam-macam kan ini, ngambil jemuran nggak nyampe ya, kadang-kadang kan begitu. Ada orang ngambil jemuran susah banget, tahu diem aja. Orang jatuh bisa nolongin, diem aja. Nah, kalau uang nggak punya, pangkat nggak punya, harta nggak punya ya dengan badannya. Nah lemot ya. Nah, orang yang begini nih nggak ada tandingannya orang, berarti dia manfaat kan, badannya bermanfaat itu. Jadi 2 hal yang tidak ada tandingannya di dunia adalah yang pertama iman, yang kedua bermanfaat bagi orang muslim atau sekeliling, bahasa kita lah orang Indonesia ya, bermanfaat bagi sekelilingnya lah, buat masyarakat gitu. Kalau nggak dengan ucapannya ya dengan pangkatnya, kalau punya uang dengan uangnya, atau dengan badannya kalau nggak punya semua. Nah itu paling top itu dah, nggak ada bandingannya. Berikutnya, wa qadha'i hajatil muslimi, melompat nggak? Melompat bid badani. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda lagi, apa katanya? Man asbaha la yanwid dzulma ala ahadin. Cepatan. Kata Nabi, man asbaha la yanwid dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang bangun pagi-pagi nih, bangun subuh, di hatinya tidak ada niat sedikit pun untuk melukai temannya, saudaranya, sekelilingnya, maka apa yang dilakukan dosanya berarti ini, dosanya diampuni. Keren. Niat doang itu, pagi-pagi bangun subuh tuh, bangun subuh tidak terbersit. Ini orang kan kadang-kadang semalam misalnya jengkel, misalnya pagi-pagi ya ke bawah, awas nanti ketemu. Nah, itu jadi bangun pagi nggak punya itu tuh, oh itu top juga. Jadi nah, jadi bangun pagi kok nggak ada niat, nggak ada terbersit melukai orang, itu dosanya diampuni. Berikutnya, waman asbaha yanwi nusratal madlumi wa qadha'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Wah, ini lebih keren lagi. Barang siapa yang bangun subuh, pagi-pagi bangun, dalam hatinya niat untuk menolong orang atau orang yang punya kebutuhan terus dikasih, maka pagi itu dia dapat pahala seperti pahalanya orang haji mabrur. Coba itu. Niat doang itu, niat doang itu, niat doang. Ya, jadi ntar kalau ada kali ada orang lewat minta makan, ntar kasih ya. Atau misalnya apa ini, misalnya
enggak, sandalnya copot, sandal buru-buru ambilin sandal. Wah. Atau sepedanya rusak di jalan yang gampang nih, depan kita misalnya sepedanya rusak atau apa yang kecil-kecilan aja tuh. Kalau ada begitu ntar saya bantuin. Atau orang dikejar-kejar rentenir misalnya. Oh, uang banyak kan. Berapa utangmu? 200. Ini kasih. Wah, dapat pahala seperti pahalanya orang haji. Itu baru niatnya doang loh ya. Itu belum melakukan, itu baru niatnya doang. Itu kan niat katanya. Niat mau nolong orang. Pagi-pagi bangun subuh ini ya, pagi-pagi bangun. Jadi bangun itu pikirannya nggak kemana-mana, tapi pengen nolong orang. Itu doang. Ah, ya itu masalahnya. Kalau pagi-pagi ingetnya yang iya, kadang-kadang kemarin jengkel masih bangun subuh masih inget. Apalagi sama Iya. ayam bebek. Iya. Jadi baru niat doang, bangun subuh, bangun terus nanti kalau ada orang lewat kali nggak punya makan kasih ya. Tapi saya gampang Rizky nih sih. Wah, Rizky nggak ada nganterin nih, nganterin. Nah, wah, dapat pahala haji coba. Sekarang haji berapa haji? Haji berapa sekarang? 28. Umroh itu mah. Umroh itu mah. Haji ini haji bukan umroh. Haji loh. 50. Itu apa tadi? Kak ajri hajatin mabrurotin. Haji mabrur, bukan umroh ini, haji. Nah, tuh. Kita udah ngeliat duitnya belum pernah itu ya. Iya. Nah, itu. Nah, ini Saya sering loh. Sama dong berarti. Loh iya, makanya orang pulang salat tuh. Nah, itu makanya gunanya ngaji begini, iya, itu udah dapat Cuman itu tadi ilmunya ini jangan sekali-kali diungkit-ungkit. Kalau diungkit bubar itu. Nggak jadi bubar, nggak ada. Bukan, kalau ngomongin itu nggak apa-apa. Maksud ngungkit sama ngomongin lain dong. Nah, ngomongin lain, ngomongin dengan ngungkit lain. Ngomongin itu bisa jadi nanti biar ditiru orang, ya kan? Nah, udah serut nggak tahu diri, udah dikasih makan. Nah, itu ngungkit itu. Kalau ngomongin bisa jadi biar ditiru orang, nggak apa-apa. Nggak apa. Yang penting jangan diungkit. Iya, yang penting jangan diungkit. Ya, jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit, wah bubar dah. Iya. Ya. Itu kalau nggak ngaji nggak tahu. Makanya orang ngaji sama orang wiridan, orang sholat kalah semua. Kita sholat malam jam 12 sampai subuh, sama kita ngaji setengah jam, kalah. Logikanya bagaimana? Logikanya begini, beda belajar ini nih. Nanti ngajari temennya 2 orang. 2 orang itu ngajarin lagi 2 orang. 2 orang tadi ngajarin lagi 2 orang. Wah, berapa itu kalau sampai ntar? Nah, jadi logikanya orang wiridan buat dia sendiri. Tapi kalau ngaji belajar bisa buat orang lain. Itu logikanya. Makanya dulu pernah Nabi ada 2 kelompok, yang satu lagi wiridan, satunya lagi belajar begini nih. Nabi nyamperin yang belajar. Karena lebih keren orang belajar daripada orang wiridan. Itu buat dia sendiri. Tapi kalau belajar bisa buat orang lain, bisa buat dirinya sendiri, bisa buat orang lain. Nah, itu. Nah itu kalau nggak ngaji juga nggak tahu. Itu ya. Jadi kalau nggak ngaji nggak tahu, ya susah. Ya tapi ya begini nih susah, nyempetin waktu itu loh susah. Ya. Tapi kan nanti ini yang lain nggak datang bisa ngeliat YouTube, bisa ngeliat TikToknya, bisa ngeliat di Instagram bisa. Nanti kita potong-potong, kita ditaruh di sana. Oke, yang berikutnya dapat apa tadi? Haji mabrur coba. Waqala alaihi salam, Nabi lagi, ahabbul ibadi idallahi ta'ala anfa'un nasi lin nasi. Hamba yang paling dicintai Allah itu adalah hamba atau orang atau manusia yang bermanfaat, yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lainnya. Itu berarti
dicintai Allah nomor satu. Yang paling bermanfaat ya dia urutannya paling depan nanti. Itu. Jadi orang yang paling bermanfaat paling dicintai Allah. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'mini. Kemudian utama-utamanya amal itu adalah membuat temannya bahagia. Oh, yang baik-baik ini mah, yang baik-baik maksudnya, yang baik-baik. Kalau yang nggak baik nanti batal. Kenapa? Karena hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan perangkat yang baik. Tuh, kalau bahagianya pakai lain-lain ya nanti lain-lain lagi ceritanya. Auditnya lain nanti. Ini ditulis ini apa ditulis ini nih, malaikatnya nanti bisa berdebat itu nanti. Itu ya. Jadi membuat temannya bahagia. Bahagia itu kan nggak harus uang banyak atau makan enak kan enggak. Misalnya disapa, diajak ngobrol, orang lagi ini diajak ngobrol itu udah luar biasa. Berikutnya idkhalus surur ala qalbi ini. Iyatradu an hujuan. Contohnya adalah orang lapar dikasih makan. Itu maksudnya tadi ya. Jadi membahagiakan temennya itu. Gimana orang kalau lapar nggak punya, pernah nggak gitu? Saya sih pernah kan itu kita dulu zaman bujangan Baida, awal-awal di situ, baru pindah ke situ tuh, sampai mau beli air nggak bisa saya, pernah sekali itu. Wah itu luar biasa. Nah pas posisi ini nih kalau dia kasih nasi sebungkus sama air sebotol, wow itu top-topnya amal tuh itu, makanya dibilang itu. Jadi orang kelaparan dikasih makan itu nggak ada tandingannya. Kenapa? Orang bisa nggak punya uang bisa tetap hidup, tapi kalau nggak makan, nah harganya lah ini tuh. Jadi makanya kata ulama-ulama sekarang itu, ada orang kaya amalnya 1 miliar ke masjid misalnya, tapi dengan tukang beca, sama-sama tukang beca nih, amalnya kerenan tukang beca. Kenapa? Amal 1 miliar bisa jadi buat beli perhiasan masjid kan, nggak terlalu berguna. Tapi kalau sesama tukang beca itu uang 50.000, nah, itu hidup mati anak istrinya kan. Nah itu, jadi kadang-kadang keren itu nggak harus gede, nggak harus amal miliaran. Itu tadi orang lapar dikasih nasi bungkus itu, boy, itu top-topnya amal itu orang lapar dikasih makan. Au yaksifu anhu kurban, atau orang lagi kesulitan dikasih solusi. Nah ini bisa macam-macam nih, misalnya ini yang susah misalnya kejepit, misalnya kejepit kan suka ada kan orang lagi masang apa kejepit sendirian, coba kayak itu kita tolongi, kalau nggak ditolongi mati. Itu tuh maksudnya, itu dari hal yang kecil, nggak harus yang gede. Apalagi kalau misalnya ininya gede, kejar-kejar rentenir berapa, 2 juta nih kasih, wah itu top itu. Iya, jadi masuk situ lagi. Ayo ditolongin situ lagi. Ngarep ya, iya anu kurban. Au yakdilah hudainan, atau tadi orang punya utang, sedih banget ini bayar utang, gimana yang baca? Gimana nih saya utangnya besok jatuh tempo, gimana nih? Emang berapa utangnya? Plok. Itu top-topnya amal tuh itu, walaupun cuma 5.000 ya, 5.000 itu kalau lagi nggak punya, bener-bener nggak punya. Ya, nggak ada perangkatnya, itu nggak ada perangkatnya. Nah ya itu pokoknya ya. Jadi nggak harus hal yang, jangan bayangin hal yang besar. Tapi orang 5.000 itu kalau nggak punya, bener-bener nggak punya. Saya ngerasain bener itu. Ini ada jauh nggak kita lewati aja ya. Ini saya pernah begini ngalamin Baida. Itu zaman kecilnya Alvan di sana. Itu sehari itu benar-benar nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang. Susunya habis. Serius itu sama Bunda ini. Gimana itu dia? Tahu-tahu ada orang potong ya. Duitnya 50.000. Saya nggak ngomong nggak apa. Mas, kembalinya besok aja ya. Saya kesini lagi, saya buru-buru tuh. Ntar potong lagi aja katanya. Potong lagi. Iya,
Loh, ini ada begitu ya. Wah, itu rasanya. Nah, maksudnya yang begitu. Belum kenal, kita belum kenal. Belum akrab. Kita belum akrab. Itu ngalami itu, masya Allah. Nah, tadi apa? Iya, pengalaman itu. Jadi jangan dinilai besarnya, tapi pas orang lagi kepepet terus kita tombokin tuh. Itu Alhamdulillah. nggak ada yang ngalahin, amal begitu nggak ada yang ngalahin. Itu bandingannya sampai haji tuh, ya. Ya, apalagi nggak sengaja terus nggak diingat. Wah, itu top itu. Stop-topnya amal itu. Nah, sekali lagi tadi, kalau nggak ngaji nggak tahu. Terus nyempet yang ngaji juga susah. Nah itu kadang-kadang ya ada aja namanya orang. Nah, apalagi saya ini tadi pulang jam setengah 4 dari sekolah, jam 4 terus semacam-macam lah ini. Yang penting bocil-bocil makan nih. Nah, itu kalau nggak dilawan, wah males ya minta ampun. Ya. Jadi sama, godaannya sama, males. Godaannya males. Oke, yang berikutnya. Ini kebalikannya. Kebalikannya sekarang. Wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma. Ada lagi dua hal. Tadi kan dua. Nah, sekarang dua lagi. Isinya dua-dua terus ini. Tidak ada yang lebih menjijikkan lah kalau bahasa kita. Tidak ada yang lebih rendah dari dua hal ini. Yang pertama adalah asyirku billahi. Apa kalau bahasa kita apa ini? Syirik itu apa sih? Menduakan Tuhan. Udah tahu Tuhan itu diduakan. Orang kita yang punya suami atau punya istri aja, suaminya atau istrinya pacaran lagi, gimana rasanya itu? Bagaimana Tuhan yang ngasih kita apa aja gratis, oksigen gratis, air gratis, tinggal gratis, apa gratis, tiba-tiba diduakan? Marah Tuhan. Itu tidak diampuni. Itu nggak ada yang lebih buruk dari itu. Itu yang pertama. Jadi kebalikannya tadi. Yang kedua, wadul bil muslimina, membahayakan orang muslim. Kalau orang Indonesia membahayakan sekeliling. Apa aja ini macam-macam. Fi abdanihim au amwalihim atau au amwalihim. Baik itu membahayakan orangnya, misalnya dipasang jebakan misalnya, ini biar kakinya keseliu ntar nih. Itu atau mendolimi hartanya, bisa macam-macam ini kan. Nih kita kali ini bilangin biar bangkrut, bisa kan itu? Iya, biar bangkrut. Macam-macam. Itu buruk-buruknya amal itu. Setelah syirik, coba itu. Syirik nomor satu, wah nggak ada ininya. Fa inna jawa, kenapa begitu? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Karena perintah Tuhan, perintah Allah itu endingnya, muaranya hanya dua hal. Jadi kita suruh sholat, suruh zakat, segala macam itu endingnya cuma dua. Apa itu? At-ta'zimu lillahi wa syuf'atu li khalqihi. Yang pertama adalah mengagungkan nama Allah, yang kedua menyayangi, mencintai sesama makhluk. Jadi kita suruh apa? Zakat. Zakat buat orang kan? Nah, itu berikutnya. Kaqaulihi ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Kita disuruh sholat berarti jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh zakat berarti disuruh baik sama sekeliling. Jadi perintah Tuhan apa aja itu muaranya hanya dua. Yang pertama mengagungkan nama Allah, yang kedua sayang terhadap sesama makhluk. Kalau orang Indonesia berarti ya sesama bangsa Indonesia, sesama warga negara Indonesia. Wa qauluhu ta'ala ushkurli wali walidaik. Sama juga, bersyukurlah pada Allah dan kepada kedua orang tua. Artinya kan itu, satu Tuhan, satu sekeliling. Ruya an Uwais Al-Qarni, wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai situ aja. Barangkali ada unek-unek yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ada nggak Mbak Ida?
Apa aja? Kenapa sih? Oh, Kakak, kenapa kakak? oke.